Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man it hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together, insert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a... Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita diberi kesehatan dan diberi kekuatan, dan semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, pada kali ini kita akan membahas tentang ilmu mawaris dalam mapel fikih pertemuan ke-8. Jangan lupa untuk menjaga kesehatan dan tetap semangat dalam menjalani aktivitas pembelajaran. Nah, kita masuk yang pertama, yang A, ilmu mawaris. Yang pertama, pengertian ilmu mawaris. Ilmu mawaris secara istilah adalah ilmu tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Lalu ilmu mawaris juga disebut dengan ilmu faraid, yaitu disiplin ilmu yang membahas tentang ketentuan atau bagian-bagian yang telah ditentukan untuk masing-masing ahli waris. Jadi ilmu mawaris itu adalah, secara sederhananya, adalah ilmu yang mempelajari tentang pembagian harta peninggalan setelah seseorang meninggal dunia. Seperti contoh, orang tua si A meninggal dunia, kemudian orang tua si A itu memiliki anak. Nah, sang anak ini adalah contoh orang yang memiliki hak mendapatkan warisan dari orang tuanya yang telah meninggal dunia. Itu seperti itu. Lalu yang kemudian ada rukun waris. Yang pertama itu waris. Apakah itu waris? Waris itu orang yang mendapatkan warisan. Lalu yang kedua, mawaris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan hartanya kepada ahli warisnya. Yang ketiga, yaitu maurus, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan hutang mayit, dan lain-lain. Secara sederhana, waris itu adalah orang yang mendapatkan warisan, seperti contoh anak. Lalu yang kedua ini mawaris, yaitu orang yang telah meninggal dan mewariskan harta kepada ahli warisnya, yaitu contohnya orang tua si A yang telah meninggal. Itu namanya mawaris. Lalu yang ketiga maurus, yaitu harta warisan yang siap dibagikan kepada ahli waris yang setelah diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah. Jadi maurus itu adalah harta warisan yang siap dibagikan setelah pengambilan untuk proses pemeliharaan jenazah, seperti proses pelunasan hutang mayit, kemudian untuk tukang gali kubur, untuk membeli kain kafan, dan lain sebagainya. Itu 3 rukun waris. Nah, lalu yang selanjutnya, yang kedua, hukum membagi harta warisan. Seorang muslim harus taat dan patuh terhadap aturan yang ditetapkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah, termasuk aturan waris. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam neraka, sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Untuk hadisnya, Rasulullah SAW juga bersabda, bagilah harta warisan di antara ahli waris sesuai dengan aturan kitab Allah. Hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Jadi hukumnya itu diantaranya
surat An-Nisa ayat 14 dan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Dawud dan Ibnu Majah. Itu hukum membagi harta warisan. Nah, kemudian yang ketiga ini hal yang harus dilakukan sebelum harta warisan dibagikan. Jadi ada hal-hal yang harus kita lakukan itu sebelum harta warisan itu dibagikan. Itu yang harus dilakukan itu ada, diantaranya ada 4. Yang pertama itu zakat. Zakat itu kalau harta yang ditinggalkan sudah saatnya dikeluarkan zakatnya, maka zakat harta tersebut harus dibayarkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, biaya yang harus dikeluarkan untuk pengurusan jenazah dari membeli kain kafan dan lain-lain. Yang ketiga, hutang. Jika mayat memiliki hutang, maka hutangnya harus dibayarkan terlebih dahulu. Lalu yang 4, wasiat. Jika mayat meninggalkan wasiat agar sebagian hartanya itu harus diberikan. Jadi ada 4 hal yang harus dilakukan itu sebelum harta warisan itu dibagikan, yaitu diantaranya itu ada 4 ini. Itu hal yang harus dilakukan. Lalu yang keempat, hukum mempelajari ilmu mawaris. Para ulama berpendapat bahwa mempelajari dan mengajarkan ilmu mawaris hukumnya adalah fardu kifayah. Artinya, jika ada sebagian kalangan yang mempelajari ilmu tersebut, maka kewajiban lain telah gugur. Tetapi jika semua penduduk tidak ada satupun orang yang mempelajarinya, maka semua penduduk juga menanggung dosa. Jadi, secara sederhananya, ilmu tentang mawaris itu, jika salah satu orang dari kampung sudah ada yang mempelajarinya, itu kewajiban orang lainnya itu untuk mempelajari ilmu mawaris itu gugur. Apabila jika penduduk itu tidak ada satupun yang mempelajari ilmu mawaris, maka semua penduduk itu juga menanggung dosa. Karena apa? Jika tidak ada satupun orang yang mempelajari ilmu mawaris, maka akibatnya yang pertama, adanya kecekcokan mengenai harta warisan yang ada di dalam keluarga tersebut. Lalu yang kedua, adanya kesalahpahaman yang terjadi antara si A, anak dari orang yang meninggal, dan si B, anak kedua dari orang yang meninggal, karena tidak tahu tentang pembagian hartanya. Karena bisa kita lihat, jika seseorang itu sudah melihat harta atau materi, pasti mereka akan memilih yang lebih banyak. Beda lagi jika mereka memiliki orang yang ahli dalam bidang ilmu mawaris, dia akan bisa membaginya, menuntunnya, dan sehingga bisa ada dampak baiknya, seperti tidak adanya kesalahpahaman antara anak nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan lain-lain. Itu jadi banyak manfaatnya ketika kita mempelajari ilmu mawaris. Jadi saran Pak Guru, jangan pernah memandang ilmu mawaris itu sepele. Jangan pernah memandang ilmu mawaris itu susah, karena kita belum mencoba. Lalu yang kedua, tugas kita di dunia itu berusaha, berikhtiar mencari ilmu. Itu harus digunakan, dimanfaatkan secara sebaik mungkin. Ketika kita mempelajari ilmu mawaris ini, kita bisa bermanfaat bagi orang lain, karena sebaik-baik manusia itu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Jadi begitu. Adapun hadis Rasulullah SAW tentang hukum mempelajari ilmu mawaris, yang artinya
Ibnu Mas'ud berkata, telah menyampaikan kepada saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pelajarilah ilmu dan ajarkanlah kepada manusia. Pelajarilah ilmu faraid dan ajarkanlah kepada mereka. Pelajarilah Al-Quran dan ajarkanlah kepada orang lain. Karena aku adalah orang yang bakal terenggut mati, sedang ilmu akan dihilangkan. Fitnah-fitnah akan nampak, sehingga dua orang yang bertengkar tentang pembagian warisan tidak mendapatkan seorang yang dapat memberikan fatwa kepada mereka. Hadis riwayat Al-Darimi. Itu hadis tentang hukum mempelajari ilmu mawaris. Nah, kemudian hukum mempelajari ilmu mawaris itu bisa berubah. Yang tadinya fardu kifayah bisa berubah menjadi fardu ain. Contoh, ketika satu desa tidak ada satupun orang yang mempelajari ilmu mawaris, maka hukum mempelajari ilmu mawaris yang tadinya fardu kifayah berubah menjadi fardu ain. Jadi hukum ini bisa berubah dalam kondisi tertentu. Itu contohnya seperti itu. Kemudian ada tujuan ilmu mawaris. Yang pertama, memberikan pembelajaran bagi kaum muslimin agar bertanggung jawab dalam melaksanakan syariat Islam yang terkait dengan pembagian harta waris. Lalu yang B, memberikan solusi terbaik terhadap berbagai permasalahan seputar pembagian harta warisan yang sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang C, menyelamatkan harta benda si mayit hingga tidak diambil oleh orang-orang zalim yang tidak berhak menerimanya. Itu diantaranya tujuan ilmu mawaris, ada 3 poin. Nah, adapun sumber-sumber hukum lainnya tentang ilmu mawaris itu, yang pertama Quran surat An-Nisa ayat 7. Lalu yang kedua Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Lalu yang ketiga hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, wahai Abu Hurairah, belajarlah ilmu faraid atau warisan dan ajarkanlah ilmu tersebut, karena sesungguhnya ia merupakan setengah dari ilmu dan ia akan dilupakan, dan ia merupakan ilmu yang pertama kali dicabut dari umatku. Itu diantaranya sumber-sumber hukum ilmu mawaris. Lalu yang selanjutnya ada kedudukan ilmu mawaris. Ilmu mawaris memiliki kedudukan yang sangat agung dalam Islam. Ia menjadi solusi efektif berbagai permasalahan umat terkait pembagian harta waris. Jika ilmu mawaris diterapkan secara baik, maka semua ahli waris akan mendapatkan haknya secara proporsional. Mereka tidak akan dizolimi atau menzolimi karena dilaksanakan sesuai aturan Allah. Jadi kedudukan ilmu mawaris itu sangatlah penting, sangatlah bermanfaat, dan sangat agung dalam Islam, karena itu menjadi solusi efektif berkat orang yang memiliki ilmu mawaris. Jika ilmu mawaris itu diterapkan secara baik, maka tidak ada yang dizolimi ataupun menzolimi. Jadi semua ahli waris itu mendapatkan haknya secara proporsional, karena dilaksanakannya itu dengan aturan-aturan yang sesuai di dalam ajaran Al-Quran dan sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu penjelasan yang bisa Bapak jelaskan. Apabila ada kekurangan, apabila ada salah-salah kata, Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Pesan Bapak kepada kalian, berhubung ini pertemuan terakhir, tetap semangat, tetap jaga kondisi kalian, dan tetap memakai masker bila akan bepergian kemanapun, dan tetap mencuci tangan ketika selesai dari manapun, karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Jadi ketika kita sudah bisa mencegah,
otomatis kita tidak perlu mengobati karena kita sudah ada persiapan dalam mencegah penyakit apapun, entah itu corona, entah itu apapun itu. Yang penting tetap semangat dalam pembelajaran, ikuti pesan-pesan yang disampaikan oleh guru kalian. Jangan sampai kalian ibaratnya rewel, karena ilmu itu bisa diraih ketika kita ada kemauan. Dan sebaik-baik orang itu yaitu orang yang bermanfaat kepada orang lain, dan tetap bersikap santun, bersikap ramah. Ketika dalam pembelajaran online, tetaplah belajar. Itu pesan Bapak. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.